Kalau kita lihat dari materi tadi kan Bang, gini, tantangan ASN ya, dalam perubahan tadi ya, dalam menghadapi perubahan zaman tadi itu, dengan tuntutan yang kita serba IT, laporan serba IT dan sebagainya serba IT, dan kita dikejar target kalau laporan itu harus 100% terus, sementara keadaan di lapangan seperti itu. Kita tak bisa tutup mata nih, bukan hanya saya, mungkin perwakilan juga, perwakilan atau BKKBN RI tidak bisa tutup mata kalau di daerah Sumatera ini tidak ada SPM-nya yang terpenuhi. Entah kalau saya salah informasi. SPM terpenuhi. Dengan tuntutan yang seperti itu, otomatis kerja kami makin berat, ya kan? Kerja makin berat itu tadi cara menghadapinya itu tadi, kompetensi manajerialnya ditingkatkan. Jadi intinya bagaimana si PKB itu dia memaksimalkan SDM yang mereka punya untuk memaksimalkan ya itu tadi, baik itu sistem pelaporan, pembinaannya, penyuluhannya dan sebagainya. Oke, tapi menurut Andri ini kan dari kita ini sekali kita diskusi. Menurut Andri, kemampuan manajerial aja cukup nggak tanpa dibarengi dengan misalnya ada kebijakan lain, misal kayak ini nih, kayak PPKBD, kader-kader kita lah, boleh kita katakan itu, atau mitra kerja, mereka tidak dibayar atau tidak digaji, bisa nggak menggerakkan orang tanpa ada embel-embel itu? Gini, itu permasalahan klasik lah Bang. Kalau masalah dana ini kita masalah klasik. Cuman kan begini, kita nih ibarat mau perang Bang, dihadapkan dengan situasi perang seperti itu, kita punya perbekalan apa gitu. Sebenarnya itu ada triknya. Itu mungkin kami didiskusi di level kami IPKB DPC lah ya, Kabupaten Tragililer, atau dengan kawan-kawan PKB. Kami punya trik-trik sendiri untuk menghadapi itu. Karena memang dari sekian banyak, misal kayak gini, TPK ya, kita bicara TPK. TPK itu tetap ada uang operasionalnya. Tetap ada uang pulsanya. Sekarang tiba datang-datang harus verbal dengan menggunakan aplikasi. Kalau kita salah menyampaikan Bang, anggapannya nanti verbal ini penambahan kerjaan. Nah, itu tadi. Itu kan komunikasi nih. Kompetensi manajerial lagi. Kalau kita salah menyampaikan, nanti dianggap oleh kader itu, TPK itu tuh kalau ini kerjaan tambahan yang nanti bakal ada honornya. Memang ada honornya yang tidak sebanyak. Ya itulah, saya rasa tidak sesuai lah Bang. Saya rasa tidak sesuai. Tapi ketika kita bisa menyampaikan, kalau verbal ini sebenarnya satu kesatuan dengan pendampingannya, maka hal itu tuh bisa diterima oleh si kader-kader tadi. Begini, sebelum kita melakukan pendampingan, kita harus tahu dulu dong sasaran kita. Nah, sasaran ini penentuannya melalui verbal. Mungkin selama ini di periode 2022, di periode 2023, hal itu tidak dititik beratkan. Karena memang kita di tengah keterbatasan, apalagi kayak kami yang satu orang rata-rata satu kecamatan, asal melakukan pendampingan dan itu sasarannya sudah sesuai, bakal dicatatkan di LC-MIL. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Di Perkian aja kita udah punya 90% dari sasaran harus terdampingi. Nah, harus tahu dong 90% ini siapa orangnya. Makanya verbal. Jadi teknis kita di lapangan sebenarnya. Nah, itu tadi Bang, bagaimana komunikasi dia, bagaimana komunikasi lisan dia dengan si kader dan sebagainya bisa mempengaruhi kinerja dia di lapangan tadi. Trik-trik dia. Kalau masalah-masalah seperti itu sebenarnya kami adalah ngobrol-ngobrol di warung kopi juga dengan kawan-kawan yang di sana. Misal kayak honor itu tuh upayakan, walaupun uangnya kecil, upayakan itu dari tangan kita. Karena secara psikologis siapapun yang memberi bakal dihargai oleh si penerima. Itu salah satu tuh ya, salah satu tuh. Ya, saya sepakat tuh. Ini insight juga buat saya. Ya, jadi PR-nya ya kalau saya tangkap dari Andri, PR-nya mungkin bagi BKKBN lebih diperbanyak pelatihan terkait kemampuan manajerial berarti. Ya, itu bisa saya simpulkan begitu. Karena begini tadi, di tengah tantangan yang semakin berat, 4.0 loh, generasi 4.0. Ini mudah-mudahan ditonton, mudah-mudahan itu terpakai nanti ya. Ya mudah-mudahan terpakai. Di tengah 4.0 tadi itu kan Bang, terkait semua serba IT, otomatis semua report and record kita lebih jelas. Kita tak bisa tutup mata lah. Selaku orang BKKBN kita tidak bisa tutup mata. SR kita ini nih berjalan, tapi terkadang waktu zaman dulu ya, sebelum kita pakai yang SIGA ya, berjalan, tapi kadang angka-angkanya itu tuh masih banyak hanya di atas kertas. Kalau kayak sistem IT ini tidak bisa, karena memang sistem pelaporannya sudah disusun real time dari jenjang paling bawah lah. Sementara kita terlena dengan sistem yang lama. Kebanyakan ada beberapa yang terlena dengan sistem yang lama. Bisa dikebut dalam satu malam. Jadi mereka bisa rapel. Bisa rapel nanti sekalian.
Jadi diselesaikan misal dari 9 desa. Nah, bayangkan dengan orang yang wilayah kerjanya banyak, sasarannya banyak, kelompok BKB-nya 21 orang, satu kecamatan. Bisa bayangkan dong, bisa ngejarnya macam mana. Kalau dulu mungkin tinggal checklist, angka-angka saja. Sekarang by name by address. Kalau Tapi kalau menurut saya kalau itu udah dimulai ya. Ini saya lihat nih kalau kita radagram, saya lihat teman-teman yang dipanggil Bu Kepala tuh orangnya kan di situ aja tuh. Itu aja. Dan menurut saya tuh memang orangnya memang mohon maaf ya mungkin nggak terlalu paham dengan aplikasi, mungkin karena nggak terlalu paham dengan teknologi dan sebagainya. Ya mohon maaf aja nih, kan kita buka-bukaan aja nih. Teman-teman yang malas pun dalam tanda kutip, kalau mereka paham dengan aplikasi kan nggak pernah juga tuh laporannya ini. Nggak pernah bermasalah. Nggak pernah bermasalah karena mereka paham tuh alurnya. Nah itu tadi Bang, kan alur ini nih tadi masuk loh di dalam kompetensi manajerial. Saya lupa poinnya keberapa, pokoknya ada 13 poin itu berpikir konseptual. Nah kalau kita tahu konseptualnya tadi, program ini dasarnya dari sini, angka ini dapatnya dari sini, itu kan konseptual tuh Bang. Dari poin A cabangnya ke B, C, D. Kalau kita pahami itu bisa kita mensiasati di lapangan. Nah, ketika kita sudah bisa mensiasati di atas meja, otomatis kita tahu Bang sebenarnya di lapangan itu tuh harusnya seperti ini. Kegiatannya ya. Ini kan di atas meja dulu nih. Ini panahnya ke sini, ini panah ke sini. Nah, treatment untuk yang panah ini apa? Tahu kita di lapangan sebenarnya. Bukan berarti ada sih beberapa gitu. Kadang saya pun kayak gitu Bang. Jika dalam kondisi ya, dalam kondisi-kondisi tertentu lah, misal kayak beban pekerjaan yang cukup banyak lah ya. Harus membantu OPD, harus begini. Karena memang kami juga di sana ada beberapa poin membantu OPD kan. Sifatnya pekerjaan yang rutin ini kan mungkin agak sedikit terbengkalai. Bukan terbengkalai lah, tertepikan karena memang ada kalender-kalender yang mesti dipenuhi. Kadang kami juga seperti itu. Tapi memang ketika kita laksanakan itu juga Bang, kita gunakan trik itu, kan kita masih bisa mengikutinya di belakang. Memang real time, tapi kan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, masih bisa diedit dan sebagainya. Ini itu tadi, perlunya konseptual tadi. Gimana menurut Abang? Saya sepakat. Sepakat nggak? Kompetensi manajerial ini loh paling penting. Iya. Enggak, saya mohon maaf dulu sama senior-senior. Kan kebanyakan yang laporan nggak masuk itu kan senior ya. PKB kita senior. Tapi saya yakin mereka tuh punya kemampuan manajerial yang bagus. Nah, salahnya di mana menurut Andri? Kalau saya melihatnya Andri, apalagi teman-teman yang muda yang lain kan punya strategi. Kalau menurut saya ini punya strategi nih dalam membuat laporan. Misalnya untuk laporan SIGA kalian karena paham teknologi ya atau manajerialnya paham lah dengan konseptualnya paham nih. Konsepnya paham, jadi kalian punya strategi. Jadi laporan kalian itu nggak pernah bermasalah. Nah, kalau untuk yang senior-senior apa menurut Andri persoalan itu? Tapi ini tak bisa kita generalisir. Enggak, kita generalisir. Memang mungkin satu IT tadi, karena memang ada juga beberapa teman-teman saya yang memang kalau masalah IT ini agak tosah lagi laporan, Bang. Tosah lagi dengan laporan. Misalnya dengan pengurusan kinerja saja yang kita sekarang harus IT, ya kan? Itu agak sedikit ribet, kawan-kawan itu. Memang sekarang kita tak bisa menafikan itulah kalau memang IT ini sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Mungkin bisa kawan-kawan di BKKBN, Latbang lah utama, mengadakan pelatihan terkait itu, terkait IT. Karena kalau izin maaf iya. Kalau pelatihan menurut saya itu udah cukup kali ya. Nah, pelatihan yang sifatnya teknis. Teknisnya contohnya? Teknis misalnya penggerakan. Itu kan sifatnya teknis tuh. Teknis kita di lapangan, Bang. Tapi terkait sistem perlaporan, RR-nya kan kita hanya ngasih tahu ini laporannya di sini, ini laporannya di sini. Sementara gini, Bang. Kita disuruh nyebrang pulau ibaratnya. Sudah dikasih sampan, sudah dikasih pendayung. Tapi tidak diajarin dayung. Gimana? Nggak paham saya maksudnya. Kan kalau kita kan teknis udah semuanya kita ajarkan nih. Misal kayak SIGA nih, udah detail. Iya betul. Itu saya sepakat. Itu memang sudah cukup kayaknya pelatihan yang itu. Tapi begini loh Bang, bahkan untuk tombol enter, tombol spasi, tombol kursor yang ini cara ngedit, cara mengcopy saja mungkin mereka masih bingung Bang. Berarti maksudnya balik lagi ke basicnya lagi gitu. Nah itu tadi, itu kata saya, kita disuruh menyeberang, sudah disediakan sampan, sudah disediakan pendayung.
Tapi untuk mendayungnya tidak diajari. Orang itu bingung nih gunanya untuk apa kata. Ya Kak, ya saya balik lagi nih. Saya kan sering nih kalau dari perspektif saya kita ngajar misalkan kayak ngajar yang berbau teknologi. Yang tahu sendiri nih. Saya ngajar misalnya ibu-ibu silakan buka browser. Masih ada yang nanya Pak browser itu apa? Nah kan, bayangkan itu. Jangan kan itu Bang. Kadang kita pelatihan TOF loh levelnya ini. Bu, buka di pakai browser ini. Jangan pakai jangan pakai Google, jangan pakai browser bawaan. Apaan itu kata dia kan tak tahu. Kadang kan harus kita tunjukkan pergi ke Google ini dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu kan bahasa-bahasanya sudah bahasa-bahasa. Ya gimana kita mau ngajari orang tuh lari, Bang, kalau berdiri aja masih bingung. Berarti balik ke basic nih. Nah, itu tadi. Makanya di SMA ada mata pelajaran TIK tadi kan. Karena gini, Andri, kalau kita balik lagi ke dasar, gimana nanti lanjutannya? Berarti kalau misalnya saya ajarkan nih, anggaplah nih saya nih, saya ajarkan Bu, ini jenis-jenis browser, ada Chrome, ada Mozilla, ada Opera dan sebagainya. Nah, terus nanti yang level misal kayak Siga ada banyak menu, atau nanti aplikasi LCMIL ada banyak menu. Emang udah bisa ngikutin? Apa nggak ngulang lagi tuh berarti? Oke, kalau ngajari gitu memang kita ngulang. Nah, kenapa tadi saya bilang kembali lagi ke poin besarnya tadi kompetensi manajerial, mereka di situ mungkin ada pramusaji di balainya, atau ada kader PPKBD yang bisa memang mumpuni untuk itu. Karena tak ada salahnya Bang, dia cari dari kader PPKBD yang memang hebat IT dan sebagainya, didampingi itu terus. Nah, itu kan salah satu tuh Bang, salah satu kemampuan manajerial dia memanfaatkan sumber daya yang sudah ada nih. Tantangan dia apa? Harusnya dia punya peta, critical point dia itu di mana? Misalnya di pelaporan sulit. Karena apa? Karena IT. Kita carilah kader PPKBD yang misalnya bisa. Jadi kembali, poin pertama itu tuh karena memang kita ini sifatnya koordinator. Di lapangan itu bagaimana supaya poin itu semuanya biru, laporan itu semuanya biru. Kegiatan semua terlaksana sementara kita satu orang dengan sekian banyak kegiatan ini nih. Ya itu tadi. Ya, saya dapat poinnya tuh. Berarti kalau memang bisa mungkin ini saya mencoba juga ya karena saya kan ada di lapangan. Saya mencoba menyelami juga nih pola berpikir sebagian besar teman-teman. Mungkin sebagian besar teman-teman tuh mikirnya ini mau memberdayakan orang nih, kita nggak menggaji orang apa orang mau. Mungkin. Ya, ada. Kalau gitu ada. Saya pun awal-awalnya seperti itu, tapi di tengah-tengah jalan ternyata bisa lah Bang. Ada beberapa poin. Pendekatan-pendekatannya yang paling penting. Komunikasi tadi. Cara komunikasi tadi. Jadi intinya yang dibutuhkan teman-teman pelatihan di tingkat lapangan itu pelatihan tentang kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial dari 13 poin tadi mana yang paling berpengaruh terhadap capaian program. Itu yang perlu kita kaji. Ini mudah-mudahan teman-teman BKKBN termasuk kami ya BKKBN Pusat ya mungkin teman-teman di lapangan butuh pelatihan kompetensi manajerial. Sebenarnya itu mungkin yang dibutuhkan kali ya. Iya, karena gini, kalau teknis Bang, teknis itu asal ada pedoman, asal ada dasar hukum, perka kayak apa semuanya, ada buku teknis, itu bisa dibaca sambil baring Bang. Tapi kompetensi manajerial ini kan ada trik-triknya Bang, ada trik-trik yang gimana kita pendekatan ke tokoh formal lintas sektor, tokoh non formal lintas sektor. Nah, gitu tadi. Ya karena saya juga kritik nih ke teman-teman, gimana ya teman-teman juga. Enggak, kan kita ngobrol ini supaya berikan masukan lebih bagus ya. Berikan masukan. Misal kayak beberapa pelatihan itu materinya itu aja. Misal kayak kemarin yang Andri ikuti yang itu kan materinya kan udah selesai loh sebenarnya pelatihannya di tingkat di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu udah selesai. Semua teman-teman PKB saya rasa udah hatam lah dengan materi-materi itu. Saya rasa nggak perlu lagi itu diulang-ulang, nggak ada salahnya dibuat materi baru misal kayak manajerial tadi. Ya karena ya ini perspektif saya, mungkin teman-teman di pusat juga punya pertimbangan juga. Kalau dari saya kayaknya itu agak mubazir jadinya kalau itu lagi kita ulang. Kita menjelaskan lagi LCMIL, menjelaskan lagi mekanisme TPK, menjelaskan lagi tugas fungsi TPK, menjelaskan lagi peran TPPS. Nah, nggak tahu kacamata teman-teman di pusat mungkin mereka melihat ada beberapa wilayah mungkin petugas lapangan juga nggak paham kali ya. Nah, itu satu. Terus gini Bang, mungkin dalam penyusunan mata ajar nanti atau kurikulum Latbang mungkin bisa melibatkan kawan-kawan di lapangan yang kira-kira kita pakai purposive sampling lah ya. Diambil satu-satu kabupaten yang kira-kira bisa mewakili populasi, apa hal yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita jadikan mata ajar menurut hemat saya seperti itu. Tapi mungkin memang tiap-tiap provinsi, tiap-tiap perwakilan itu mata ajarnya berbeda. Harusnya iya.
Andre kalau ingat misalnya kalau dulu-dulu ya kita kan tiap tahun tuh menyebarkan kuesioner pelatihan apa yang dibutuhkan. Ya. Harusnya kan itu basis kita untuk melaksanakan pelatihan di tingkat provinsi ya. Apa yang muncul dari bawah. Ya cuman sejauh ini pelatihan-pelatihan yang muncul di kita tuh kan dari atas ke bawah. Jadi yang kita benar-benar butuhkan itu ya karena ini juga sih karena terhukum oleh anggaran kaplingan ya itu juga ya mudah-mudahan ke depan kalau memang ingin ada perbaikan ya ini saran dari kami mudah-mudahan ya ada perubahan lah ke depan terkait pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kami. Ini podcastnya namanya juga podcast percakapan dan obrolan tentang keluarga sejahtera. Podcast. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.